Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandatkan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Akhir lumayan bagus, tumbuh 6%. Tetapi ada yang ekonominya tumbuh tinggi, bahkan di atas 10%. Tetapi kesejahteraan rakyat dan buruh belum tentu ikut naik secepat itu. Tapi ada dua negara di dunia di mana pertumbuhan ekonominya tinggi, 13% per tahun, Indonesia hanya 6%, mampu mengejar ketinggalan dari barat, dan kesejahteraan rakyat dan buruhnya meningkat. Itu kasus Cina. Indonesia belum begitu. Ekonominya tumbuh sedang 6%, kesejahteraan rakyatnya itu pas-pasan. Itu yang harus kita ubah. Ubahnya, Ruth katakan tadi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menarik manfaat semua. Orang bisnis untung, pengusaha untung, buruh juga untung. Jangan hanya buruh yang pengusaha untung, buruhnya buntung. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, indeks perbedaan orang kaya dan miskin di Indonesia tumbuh paling besar. Belum pernah perbedaan itu setinggi ini dalam sejarah Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Presiden SBY. Berhasil meningkatkan gap yang kaya dan miskin paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Perbedaan orang kaya dan miskin di Indonesia tumbuh paling besar. Belum pernah perbedaan itu setinggi ini dalam sejarah Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Presiden SBY. Berhasil meningkatkan gap yang kaya dan miskin paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Untuk rakyat dan pekerja. Nah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan. Di seluruh dunia, pertumbuhan yang inklusif hanya bisa kalau kaum buruhnya itu kuat, kompak, dan militan. Di Eropa itu yang terjadi. Kenapa kesejahteraan rakyat di Eropa bagus sekali, transportasi umum bagus sekali, pendidikan bagus sekali, karena organisasi buruhnya kuat, bahkan punya partai buruh yang berkuasa di banyak negara Eropa. Kalau Amerika lain, partai buruh nggak ada. Ya, tapi Eropa itu partai buruh sangat kuat, sering punya perdana menteri yang berkuasa, sehingga kebijakan ekonominya juga memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan. Nah, saudara-saudara, itulah yang kita harus pikirkan di masa yang akan datang, bagaimana buruh itu memainkan peranan yang sangat besar. Kalau tidak, seperti saya katakan kemarin malam, kawan-kawan buruh berhasil berjuang meningkatkan upah 500.000 sampai 700.000 rata-rata. Tapi begitu BBM naik 77 juta pengendara sepeda motor, 44 juta yang buruh itu harus bayar 10.000 setiap hari tambahan bensin. 30 hari harus 10.300. Harga barang-barang naik, akibatnya manfaat perjuangan kawan-kawan itu hilang begitu saja. Karena pemerintahnya berbohong.
mengatakan setengah kebenaran, yaitu subsidi BBM hanya buat orang kaya.